temanku sehat, welcome back to Temanku Sehat bersama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD. Hari ini kita masih mau ngebahas tentang COVID. Nah, di 2021 ini COVID itu masih ada, teman-teman. Dan gejalanya itu sangat common, alias banyak lah gejalanya, mulai dari demam, batuk pilek, terus diare dan segalanya. Tapi kita mau tanya-tanya nih ke dokter Anissa, gimana sih untuk membedakan gimana demamnya tifus, gimana demamnya DBD, gimana demamnya COVID dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, sekarang udah sama dokter Anissa nih, temanku sehat. Yuk kita langsung tanya aja sama dokter Anissa. Halo dok. Halo Mbak Maria. Selamat tahun baru ya dokter. Selamat tahun baru, tapi masih ada corona ya. Iya, kita nggak bisa kemana-mana nih kan. Dan lebih baik nggak kemana-mana dulu ya dok ya. Iya. Demi memutus mata rantai COVID-19. Gini dok, kan langsung aja nih dok. Kan COVID itu gejalanya itu kan sekarang makin beragam nih dok. Ada yang sampai ruam-ruam, ada yang demam. Kalau yang dulu-dulu kan cuma demam, batuk pilek, hilang rasa, penciuman, baru itu aja kan dok. Nah, tapi kan ini musim pancaroba nih dok. Biasanya banyak sakit yang lainnya nih dok. Gimana sih dok supaya kita bisa membedakan kapan ini COVID atau bukan, ini atau penyakit yang lainnya, seperti itu dok? Iya. Benar Mbak Maria, ini pertanyaan yang sangat umum sekali ya. Hampir semua pasien atau semua orang di masyarakat ingin tahu, saya ini terkena COVID apa enggak dok? Apalagi sekarang kita masih pandemi, kasusnya menjadi doubling, bahkan mungkin lebih dari double, meningkat 4 kali hingga 8 kali lipat dengan ditemukannya mutasi dan varian baru yang dikatakan. Tentu otomatis karena varian baru ini disinyalir memang lebih mudah menular 8 hingga 10 kali daripada virus COVID yang varian pertama, COVID-19 yang pertama. Nah, sehingga kalau kasus lebih mudah penularannya, sehingga kasusnya menjadi meningkat dalam waktu cepat. Sehingga angka fatalitasnya juga, walaupun dikatakan varian baru ini tidak lebih berbahaya atau belum tentu lebih mematikan, belum ada bukti. Belum ada bukti ya, dok, ya? Iya, bahwa yang varian baru ini lebih berbahaya, tapi memang lebih menular. Sehingga lebih mudah menular, sehingga angka yang menjadi positif COVID-19 menjadi bertambah. Jadi kalau bertambah otomatis persentasenya misalnya hanya 3%, tapi 3% dari 100 dan 3% dari 500 kan berbeda. Sehingga mau nggak mau korban yang mengalami gejala COVID-19 yang sedang, yang harus dirawat atau bahkan berat itu menjadi meningkat. Ya, sehingga mungkin memang korban-korban yang mungkin bisa dengan komorbid dan atau harus meninggal, ya itu juga menjadi meningkat. Sehingga ya itu kita harus tetap berhati-hati, seperti Mbak Maria katakan, harus nomor 1 adalah social distancing dan memakai masker dan cuci tangan sesering-seringnya seperti yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Iya, seperti itu. Lalu dok, kalau misalnya COVID-19 itu sendiri, seperti tadi Maria bilang, gejalanya bedainnya ya ini gimana? Jadi itu pertanyaannya yang itu adalah kerjaan dokter itu. Iya, jawabannya kan, tidak semudah itu. Iya, soalnya kan kayak tadi dokter bilang gampang menular. Nah, kalau gampang menular mungkin gejalanya cuma bersin-bersin, ada yang bersinnya karena alergi, bahkan tidak bergejala, atau bahkan karena tidak bergejala, satu dari sepertiga dari orang yang tertular COVID-19 biarpun positif kan dia belum tentu bergejala, atau ada yang hanya gejala ringan ya, mungkin hanya sedikit ngilu-ngilu, belum tentu sampai demam ya, pegel-pegel, pusing ya, kayak masuk angin gitu juga termasuk gejala ya dok ya, atau enggak? Masuk angin gimana tuh? Masuk angin tuh definisi kayak, masuk angin itu gimana? Orang kalau masuk angin tuh gimana ya, kayak badannya nggak enak, terus mungkin ngalamin mual. Ya,
beberapa perut kalau kembung yang sesungguhnya kalau istilah masuk angin ini kan banyak pada pasien penderita gastritis ya. Jadi dia merasa bloated atau perutnya kembung. Nah, itu sebenarnya lebih sering digunakan untuk pasien yang mengalami MAH, penyakit MAH atau gastritis. Tapi gitu. tidak, memang sih orang MAH bisa seperti agak meriang, tapi tidak terlalu ngilu-ngilunya tidak terlalu hebat atau tidak terlalu jelas seperti orang yang gejala flu-like symptom. Kalau meriang yang flu-like symptom itu kan benar-benar semua tulang-tulangnya ngilu, ya. Nah, itu yang memang bisa salah satunya memang kan coronavirus yang lain, yang golongan besar ringan itu kan memang gejalanya adalah gejala seperti flu biasa. Nah, COVID-19 adalah salah satu dari bagian besar dari coronavirus ini. Virus yang juga karakteristiknya mirip dengan si MERS atau si SARS, ya. SARS yang ke SARS-1. Kalau COVID-19 kan SARS-nya coronavirus yang COV-2. Iya. Jadi gitu. Iya. Nah, tadi kan dokter udah nyebutin tuh flu-like symptom. Flu-like symptom itu gimana sih, Dok? Atau flu beneran atau gejala penyakit lainnya yang seperti flu? Iya. Flu-like symptoms adalah istilah kedokteran ya yang digunakan secara luas untuk gejala-gejala flu secara umum, ya. Jadi kadang terjadi pada penyakit yang lain. Cuman gejalanya misalnya penyakit demam berdarah. Bisa aja awalnya dia ada flu-like symptomnya. Bahkan demam berdarah tuh ada kayak flu-nya dulu gitu. Bisa. Gejalanya flu-like symptom. Gejalanya seperti menyerupai flu. Padahal DBD. Bisa. Nah, itu. Tapi ada juga ya? Yang memang dia flu biasa yang diakibatkan oleh virus human coronavirus biasa, yang tidak akan berbahaya karena tidak menyebabkan infeksi paru atau pneumonia dan otomatis tidak menyebabkan sindrom respiratory distress akut, ya, yang bisa menyebabkan gagal nafas dan meninggal dunia. Itu yang kita takutkan kan. Nah, itu tidak akan karena dia tidak menyerang mengakibatkan pneumonia atau infeksi paru, sehingga tidak terjadi ARDS, sehingga tidak terjadi gagal nafas. Itu human coronavirus biasa. Ya, yes. Jadi hanya pilek, sakit tenggorokan, ya mungkin kadang-kadang karena pilek ada post nasal drop seperti rasa dahak di tenggorokan, ya, nyeri menelan, badan mungkin karena ini virus akan mengakibatkan mengeluarkan mediator inflamasi, ya, sitokin sehingga otomatis badan jadi ngilu-ngilu, ya, dan demamnya bisa demam tinggi. Tapi ya tidak berbahaya. Sering kan kita mengalami flu nih, lagi flu, demam, meler ya. Apa namanya? Pilek, ya. Kalau dalam bahasa kedokteran kita sebut sebagai kongesti hidung, ya, atau rhinorea, ya, hidung mampet. Nah, tenggorokan nyeri menelan, ya, atau disfagi atau odinofagi, demam, ngilu, dan tapi kita istirahat itu self limiting disease, artinya penyakit yang bisa sembuh oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Tentu saja jika tidak ada imun compromise, tidak ada penyakit yang mengganggu sistem imun dan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan sistem imun, maka akan sembuh sendiri kan kalau kita flu atau pasien usia lanjut, ya, sistem imunnya akan berkurang. Jadi human coronavirus ini tidak mengakibatkan infeksi paru yang berbahaya ini. Nah, berbeda. Kalau gitu berarti coronavirus ini sendiri sebenarnya ada banyak ya, Dok, jenisnya? Ya, yang namanya animal coronavirus atau virus corona yang adanya sebenarnya di binatang. Salah satunya yang terkenal ini kan dari kelelawar. Jadi ada yang human, ada yang dari human memang dari manusia. Dan yang berbahaya, ya, yang menjadi pandemi atau epidemi yang sebelumnya itu adalah SARS, ya, yang SARS yang
coronavirus 1 ya, yang sekitar tahun berapa 2002-2003 itu juga animal. Dia juga dari binatang, transmisi silang, menginfeksi manusia. Oh gitu. Yang MERS yang tahun berapa itu? 2012 ya, 2011 atau 2012. Nah, itu juga animal coronavirus. Dia juga dari hewan. Dan dulu bisa kan dari unggas ya dok ya, yang dulu banget tuh yang 2003 ya. Iya. Unggas. Dan tiga-tiganya ini termasuk yang SARS coronavirus 2 ini, COVID-19 atau kita sebut sebagai COVID-19 ini juga animal. Dan tiga-tiganya ini disinyalir dari kelelawar. Oh gitu awalnya. Iya, kalau yang MERS ini disinyalir kelelawar kan di Middle East ya, Timur Tengah, itu disinyalir kena dulu ke unta, baru ke manusia. Nakal juga nih kelelawar. Jadi sentilnya yang berbahaya ternyata adalah coronavirus yang animal, yang hewan, infeksi silang ke manusia, bisa mengakibatkan pneumonia atau infeksi paru yang menjadi berat atau disebut ARDS tadi ya, sindrom respiratory distress akut, yang kalau pada orangnya tidak kuat atau host atau individunya tidak kuat daya tahannya atau parunya sudah lemah atau ada komorbid lain yang sudah kita bahas sebelumnya, ya bisa berakibat kematian. Bisa jadi berat kalau ada penyakit penyertanya. Ya itulah bedanya flu biasa, human coronavirus yang menyebabkan flu biasa, maupun yang coronavirus yang flu plus infeksi paru plus pneumonia. Dan dibedakan yang akan pertanyaan Mbak Maria yang pertama tadi, bedakan dengan flu-like syndrome. Flu-like syndrome bisa pada penyakit lain, cuman mirip aja. Flu-like kan hanya menyerupai, tapi tidak, sebenarnya itu sakitnya bukan virus coronavirus, tapi sakit yang lain gitu. Sakitnya mungkin bisa disertai, atau itu merupakan bisa disertai oleh gejala ada virusnya, tapi sebenarnya sebagai penyakit sekunder, kadang suka kita sebut mixed infection, atau hanya menyerupai saja, yang sering dijumpai dan gejalanya pada awal-awal fase penyakit sulit dibedakan, terutama pada saat ini sedang meningkat kejadiannya dengan musim hujan ya, demam berdarah dan demam tifoid. Itu ada gejala flu-like syndrome. Itu ada awal-awal. Nah, selain itu kan ada juga tuh dok gejala yang lain dari COVID-19, tifoid, demam berdarah ini, yaitu demam. Demamnya itu juga beda nggak sih dok? Apa suhunya beda-beda? Sebenarnya ini tidak ada angka mati atau tidak ada definisi yang sangat kaku, tapi ada beberapa, karena kita praktisi berdasarkan praktek, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah sering kita temui dan digabungkan dengan teori yang ada di textbook dan patofisiologi, ada beberapa yang bisa kita jadikan sedikit clue, walaupun itu tidak harga mati, jadi tidak hitam putih. Misalnya pada coronavirus dikatakan memang di kepustakaan pada COVID-19 ya, batuknya hampir lebih khas adalah batuk kering. Ya, jadi COVID-19 batuknya biasanya tidak berdahak, batuknya kering. Tapi ada juga dok batuk kering kayak dulu tuh suka batuk kering, batuk rejan itu juga batuk kering kan ya dok ya? Pertusis, ya. Pertusis tapi beda. Ya itu batuk 100 hari. Tapi memang ya harus dilihat gejala-gejala lainnya, karena itu kan kalau dari perjalanannya kan itu bisa sampai 3 bulan. Kalau ini kan sebenarnya masa kritisnya seperti yang kita udah bahas, kalau sekitar 2 minggu atau 3 minggu dia akan sembuh. Kecuali memanjang pada pasien-pasien imunkompromis. Misalnya jadi batuknya yang lebih khas pada corona adalah batuknya itu kering, nyeri tenggorokan, bisa khas lagi apa kalau masih ingat, anosmia. Jadi ini sangat khas, dan tapi tidak pada semua pasien COVID-19. Tapi kalau ada itu merupakan gejala yang khas, hilangnya penciuman ya, bervariasi 1-3 hari, ada yang sampai 5 hari ya. Pada fase minggu pertama biasanya. Ya, minggu pertama atau 10 hari pertama.
Kemudian kalau sakit tenggorokan itu nggak spesifik ya. Sakit tenggorokan kayaknya kalau Semua ya flu-like ada syndrome. dulu kalau orang bilang amandel. Ya, Juga sakit kalau tenggorokan. orang dengan tifus ataupun demam berdarah, kadang-kadang awalnya itu juga sebelum demam dia flu-like syndrome aja kan, kayak cuman meriang atau nggak batuk kering juga bisa. Kadang-kadang mau sebelum jelas pola demamnya itu pada demam berdarah ya, virus dengue itu juga dia ada batuk kering. Pada tifus juga bisa. Sebelum dia demam step ladder, nanti kita jelaskan ya pola-pola demamnya, itu juga suka batuk dulu. Dan memang di kepustakaan ada di beberapa textbook menyatakan bahwa sebelum, jadi pada masa inkubasi salmonella ya, kuman salmonella typhosa, dia adalah suatu bakteri gram negatif, itu dia akan awal-awal inkubasi dia nggak langsung demam. Jadi awal dia mulai menaikkan demam step ladder atau bertingkatnya itu dia ada flu-like syndrome-nya, jadi bisa pasien datang dengan batuk ternyata tifus. Tapi kan itu Padahal juga, ya walaupun tifus itu sendiri kan sebenarnya menyerangnya saluran pencernaan atau sistem pencernaan, tapi bisa ada gejala flu-like syndrome. Nanti kita itu kenapa akan dok kayak gitu bisa? ya mekanismenya belum terlalu jelas, tapi terkait juga dengan ya itu tadi ya mediator inflamasi ya Terkait respon tubuh kali ya dok, respon tubuh ya. Cuman kalau kenapa awalnya bisa ada itu mungkin ya karena flu-like syndrome ini gejala yang sangat nggak spesifik, umum ya, sangat umum. Jadi hampir penyakit semua apapun penyakit mungkin tuh ada awalnya ya. bisa ngilu-ngilu bisa kan, demam-demam sakit dikit gitu ya. iya. Tapi karena kan Salmonella typhosa juga karena dia gram negatif, dia punya karakteristik dia intrasel hidupnya. Jadi ini juga berbeda dengan bakteri gram positif lain, mungkin sedikit mungkin ya, tapi ini kita harus ini lagi menyerupai sedikit gejala seperti virus ya, seperti itu. Jadi kan tadi kan kita udah ngebahas nih tentang flu-like syndrome. Terus selain flu itu kan biasanya bersin, batuk, sakit tenggorokan kayak gitu-gitu ya dok ya. Nah ada lagi yang demam misalnya. Pasti demam Pastilah. Itu salah satu tanda penyakit yang membawa pasien ke dokter. Kalau nggak demam nggak dibawa. Kalau cuma bersin dikit nggak usah lah, batuk nggak usah lah. Itu saya banget sih. Kalau belum demam sampai 2 hari 3 hari kayaknya ntar dulu. Iya. Nah, cara ngebedainnya gitu dok, mohon infonya. Iya. Ya. Jadi seperti yang kita sudah katakan tadi, kalau dia memang flu biasa, dia juga demam. Ya kan, tapi biasanya satu kali dan flu dia ditandai demamnya akan mendadak tinggi dan biasanya ekstrim tinggi, bisa mencapai di atas 38 ya, 38 derajat Celcius ya, 39 bahkan 40. Serem amat step dong ya, virus seperti itu karena mediator inflamasi yang dikeluarkan juga sangat tinggi ya. Respon imun kita kalau virus itu dari medis dia biasanya di atas 39-40 itu bisa pada bakteri, tapi bakteri yang sudah sepsis. Tapi kalau virus dari awal yang udah berat, yang udah berhari-hari. Tapi kalau virus dari awal penyakit, biarpun dia hanya flu yang human coronavirus yang tidak berbahaya tadi, juga dia demam tinggi, tapi dia akan turun kan. Bahkan tanpa pengobatan apapun, tanpa minum obat flu pun kayak tadi dokter bilang kan, kalau nggak ada comorbidnya bisa sembuh sendiri. Betul. Kalau dia pada COVID-19, kita sudah bahas di episode sebelumnya, ya, dia mendadak tinggi pada minggu pertama atau 7 fase awal, yang 7 hari pertama itu, ya, dia kadang suka turun 1-2 hari, jadi suka naik timbul, tapi tetap dia cenderung menuju hari ke-5 sampai ke-7 itu semakin tinggi, ya. Nah, bedanya itu. Iya, tapi dia suka turun dulu, ya, bisa turun tapi kemudian naik lagi. Lah itu sama dong dok kayak tipes ataupun DB. DB tuh dulu ada iklan obat ya, bilangnya DB itu berbahayanya kayak pelana kuda gitu kan. Iya.
Hampir mirip, jadi cuman harinya kan berbeda. Oh, harinya beda. Betul. Kalau pada demam berdarah, perjalanan penyakitnya cepat. Jadi hari ke-7 dia udah sembuh. Oh. Dia hari kritisnya kan hari ke-3 masuk mulai hari ke-4. Ya, jadi kalau demam berdarah, dia demam tinggi 3 hari. Misalnya dia demam hari pertama, kedua, ketiga itu 39, 39, 39. Ya, masuk hari ke-4 atau awal hari ke-4 itu juga bisa sampai 40. Tapi 4 berikutnya dia turun. Itu malah masa kritis. Iya. Maksudnya trombosit saat suhunya turun itu menipu. Sering tertipunya orang, oh saya sudah sembuh karena suhu saya sudah turun. Padahal pada demam berdarah menipunya adalah pada saat dia turun justru trombositnya sedang turun rendah-rendahnya, di mana plasma leakage atau hemokonsentrasi itu di mana plasma darah itu bocor ke rongga ekstravaskuler ya, atau interstisial. Nah, itu justru sedang berbahayanya karena bisa tekanan darahnya turun jika terlalu hebat reaksinya sehingga dia membutuhkan cairan atau butuh infus. Jadi kalau tidak diberikan infus, tekanan darahnya turun, shock bisa mengakibatkan kematian. Itu yang bahayanya malah ya. Pada saat suhunya justru turun, yang masa kritis tadi. Jadi kalau demam berdarah dibagi menjadi fase febris atau fase demam, kemudian fase kritis, fase febris 0 sampai 3-4 hari, fase kritis mulai masuk itu hari ke-4 ke-5, dan fase recovery atau penyembuhan mulai hari ke-6. Jadi kalau 4-5 2 hari aja dia kritisnya, sekitar 2-3 hari itu trombosit turun serendah-rendahnya. Mulai hari ke-6 dari awal gejala itu dia trombositnya mulai naik, dan hari 7 biasanya sudah sembuh. Oh, cepat ya biasanya. Ya, yang namanya pelana kuda tidak selalu ditemui pada semua penderita demam berdarah. Apa pelana kuda? Tadi yang awal 3-4 hari pertama dia demam, terus turun. Dia turun. Saat penyembuhan hari ke-6-7 suka demam lagi sedikit, tapi itu jarang. Pengalaman saya ya hanya demam yang 3-4 hari pertama, terus turun yang saat fase kritis itu malah turun hari ke-4 ke-5, tapi hari ke-6-7 udah nggak demam lagi. Hari ke-7 sudah bisa pulang dari rumah sakit. Udah lewat masa kritisnya. Bedanya dengan corona atau COVID-19, bukan coronavirus human ya, karena coronavirus human dia tidak akan sampai 7 hari. Tapi animal coronavirus yang bisa SARS-CoV-1 atau SARS-CoV-2 yang juga COVID-19 ini, atau pada MERS itu yang bisa sampai infeksi paru kan, bisa sampai demamnya memanjang sampai 1 minggu bahkan 2 minggu. Itu yang kita kemarin bahas ya dok ya. Ya, pada COVID-19 kan kita sudah bahas fasenya, fase awal, fase paru, dan fase mulai penyembuhan. Fase awal itu yang minggu pertama kan. Justru kalaupun dia demam tinggi, biasanya malah 5 hari pertama tidak terlalu tinggi, tapi makin parah yang demam semakin tinggi dan bisa parunya mulai sesak, itu kan mulai masuk hari akhir minggu pertama kan, mulai hari ke-6-7 sampai masuk minggu kedua. Jadi yang bahaya pada COVID-19 justru mulai hari ke-6 sampai sekitar hari ke-12. Jadi itu minggu kedua jatuhnya kan, hari ke-6 sampai 12. Kalau demam berdarah hari segitu udah nggak demam, udah sembuh. Dia sangat pendek perjalanan penyakitnya, bahayanya hari ke-4 ke-5. Kalau COVID-19 panjang perjalanannya. Terus kalau ini dok, satu lagi tipes, itu kan juga naik turun tuh dok demamnya. Paginya turun, siang menjelang sore menjelang malam tuh pasti naik. Ya, beda lagi. Mirip-mirip sebenarnya sama COVID-19. Nah itu dia. Karena dia panjang juga perjalanan penyakitnya. Nah itu dia. Berbahayanya juga mau masuk minggu kedua. Cuman kan gejalanya beda Mbak Maria. Kalau pertama dia itu bakteri gram negatif. Jadi dia awalnya tidak terlalu tinggi. Jadi pada demam tifoid ada yang dikatakan step ladder, atau demamnya itu seperti anak tangga. Jadi
mungkin biasanya 3 hari atau 5 hari pertama mungkin demamnya hanya 38 atau 37,8. Nanti mulai masuk hari kelima ke atas mulai 38, 38,5. Begitu mulai 1 minggu tifus, biasanya setelah di atas 5 hari itu demam tinggi sekali. Jadi udah mirip-mirip kayak seperti virus, seperti demam berdarah, tapi kan virus dari awal sudah hari pertama sudah langsung tinggi. Jadi pertanyaan kita kepada pasien adalah mendadak tinggi atau anget-anget lama-lama tinggi, dan terutama biasanya memang malam awalnya. Tapi setelah 1 minggu tifus itu bahkan tidak malam pun, sepanjang hari itu dia tetap demam. Dan demamnya semakin tinggi menyerupai infeksi virus. Semakin tinggi kalau tidak dapat antibiotik dan disertai pusing otomatis ya kalau tinggi sekali. Itu dia berbahayanya karena dia menyerangnya kan saluran pencernaan usus ya. Itu berbahayanya bisa perforasi usus ya. Dulu kalau jebol. Waduh, serem juga. Ya, zaman dulu kan tifus tidak ada obatnya. Nah, dulu kan meninggal banyak karena perforasi usus itu biasanya setelah minggu kedua. Jadi memang parah-parahnya minggu kedua. Sebulan tidak ini ya sudah perforasi. Kadang bisa terjadi mulai dari minggu kedua tapi kan sekarang dengan adanya antibiotik mereka sudah mendapatkan akses ke pengobatan lebih cepat kan masyarakat sehingga jarang yang tifus sampai mengalami perforasi usus. Nah, tifus ini kalau dilihat dari kronologis perjalanan panjangnya penyakit mirip dengan COVID-19 dan awal-awal juga demamnya sama. Tapi beda saluran, beda sistem. Yang COVID-19 kan paru. Jadi dia sesak saat dia sedang parah-parahnya. Jika pasien tersebut mengalami COVID-19 yang bergejala moderate atau sedang atau severe atau berat, itu kan gejalanya daerah paru, sulit bernafas, nafas terasa pendek, dada terasa berat. Kalau tifoid saat dia sedang parah-parahnya hari ke-7 sampai ke minggu kedua, itu dari mulai hari ke-7 sampai ke-14 itu kan gejalanya mual muntah hebat, perutnya nyeri, disertai diare. Tapi COVID-19 ada diare juga ya. Iya, COVID-19 ada diare juga. Tifus bisa diare, bisa konstipasi, tapi lebih banyak gejalanya di perut. COVID-19 juga ada gejala di perut karena virus tersebut juga passing by atau lewat saluran pencernaan. Tapi hanya mual aja dan tidak seberat. Jadi hanya gejala penyerta, tidak seberat utamanya yang di paru. Walaupun diarenya bisa lumayan sih pada COVID-19. Tapi kalau tifus itu memang lebih berat gejala di perutnya. Dan dia hampir tidak ada, ya kecuali yang awal tifus kan ada flu-like syndrome yang batuk kering tadi. Tapi setelah itu tidak ada gejala batuk-batuk harusnya, atau misalnya udah hari ke-7 sampai 14 tifus yang murni, bukan tifus disertai pneumonia, kan bisa aja. Atau tifus disertai TBC bisa aja. Tifus murni itu tidak akan ada gejala batuk sama sekali lagi kalau udah masuk minggu ke-2 yang hari ke-7 sampai 14. Ini berbeda. Kita bicara gejala. Nanti tentu kenapa enggak kan ada lab, Dok. Nah, jangan sampai lab itu kita mulai dari medis itu anamnesis gejala, baru tanda pemeriksaan. Saya gabung dengan pemeriksaan fisik ya, dari dokter. Terakhir baru kita main di laboratorium penunjang. Kita harus kuat dulu di gejala dan tanda gejala dan tanda atau sign ya dari pemeriksaan fisik dulu, supaya dari laboratorium itu nanti hanya untuk membantu penunjang saja, jadi tidak mengakibatkan salah arah dari diagnosis. Nanti akan saya ceritakan banyak beberapa contoh kasus di mana ini sangat penting. Kalau tidak nanti bisa bisa misdiagnose ya, atau terlewat. Serem juga ya kalau overlook. Iya, di yang kita sebut itu ya overlook ya. Jadi tidak mudah juga karena gejalanya tumpang tindih. Mirip-mirip. Ya.